Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi, selamat siang. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita akan belajar persamaan kuadrat hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar fungsi kuadrat. Nah, kita nanti materinya hanya sampai di situ ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kalau kemarin persamaan linear pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Sekarang kalau persamaan kuadrat pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c-nya bilangan real dan a-nya tidak sama dengan 0. Nah, Contohnya adalah x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Lihat di sini pangkat tertingginya adalah 2. Nah, kalau di sini berarti A-nya berapa? A-nya adalah 1, B-nya 0, C-nya adalah negatif 4. Di sini x kuadrat dikurangi 9x sama dengan 0. Berarti ini A-nya 1, B-nya negatif 9, C-nya adalah 0. Kemudian ada pula x kuadrat ditambah 7x sama dengan 10. Nah, jangan bingung ya kalau di sini tadi persamaannya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dituliskan seperti ini pun juga ini masih persamaan kuadrat. Bentuk umumnya, nah A-nya adalah 1, B-nya adalah 7, C-nya berapa? C-nya adalah negatif 10. Kenapa negatif 10? Ya, karena ini kalau kita ubahkan menjadi x kuadrat ditambah 7x dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, jadi A-nya adalah 1, B-nya adalah 7, C-nya adalah negatif 10. Nah, kita sama seperti di persamaan kuadrat, kemudian di sistem persamaan linear dua variabel kemarin, kita bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, nilai pengganti X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 nanti disebut sebagai penyelesaian persamaan kuadrat. Ada 3 macam cara. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, kita akan membahas 3 cara ini ya. Yang pertama adalah memfaktorkan. Nah, sebelum kita membahas tentang memfaktorkan, kita ingat dulu aturan faktor 0. Nah, faktor 0 menyatakan bahwa hasil kali sebarang bilangan dengan bilangan 0 adalah 0. Contoh, 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 9 sama dengan 0. Atau 0 dikali 0 sama dengan 0. Ingat ya, kemarin pada saat kita membicarakan bilangan, ya kan? Pada saat kita berbicara perkalian, semua bilangan apabila dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita memperolehnya jika hasil kali dua bilangan sama dengan 0, ya, hasil kali dua bilangan sama dengan 0, maka salah satu atau kedua bilangan tersebut adalah 0. Misal, jadi secara simbolik kita bisa lihat jika AB sama dengan 0, maka tadi salah satu atau keduanya itu adalah 0. Berarti bisa A-nya yang 0 atau B-nya 0 atau masih ingat dulu pada saat matematika 1 penghubung atau berarti boleh salah satu atau keduanya. Jadi bisa A-nya yang sama dengan 0, bisa B-nya yang sama dengan 0 atau bahkan dua-duanya sama dengan 0. Begitu. Nah, ini kita pahami dulu untuk ini. Nah, kita lanjut lagi untuk bagaimana memfaktorkan. Nah,
Sebelumnya tadi dengan aturan faktor 0 kita bahas dulu bagaimana dengan 4x kuadrat dikurangi 32x sama dengan 0. Nah, kita diminta mencari dengan aturan faktor 0. Dari A, B, C, D. Soal ini ya, ada 4 soal. Nah, kita lihat, kita bahas satu persatu. Untuk 4x kuadrat dikurangi 32x sama dengan 0. Berarti kita bisa faktorkan, kita dapat mengubah menjadi 4x dikali x dikurangi 8 dengan menggunakan aturan distributif. Jadi 4x kuadrat dikurangi 32x sama dengan 0. Nah, ini sama-sama faktornya sama 4x kuadrat dengan 32x. Nah, ini kita bisa berbicara lagi tentang FPB antara 4x kuadrat dengan 32x. Berarti ini sama-sama bisa dibagi dengan 4x. Nah, di sini 4x kuadrat dibagi 4x, maka hasilnya adalah x. 32x dibagi 4x, negatif 32x dibagi 4x, hasilnya adalah 8, sama dengan 0. Nah, kita peroleh 4x sama dengan 0, x dikurangi 8 sama dengan 0. Karena ingat, ini adalah perkalian 2 faktor. Ya, perkalian 2 faktor, maka salah satunya atau keduanya bisa jadi 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 8. Nah, jadi penyelesaiannya adalah ini, X sama dengan 0 atau X sama dengan 8. Kita lanjut untuk soal yang kedua. 7x kuadrat sama dengan negatif 84x. Nah, ingat yang kemarin kita buat negatif 84x ini dihilangkan ya, kita buat 0 di sebelah kanan. Maka kedua ruas harus ditambahkan dengan 84x. Jadilah 7x kuadrat ditambah 84x sama dengan 0. Nah, terus kemudian sama-sama dibagi dengan 7x. Maka di sini tinggal x. 84x dibagi 7x adalah 12. Maka kita memperoleh faktornya adalah 7x sama dengan 0 atau x ditambah 12. Maka x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan negatif 12. Gitu. Nah, untuk contoh untuk permasalahan yang selanjutnya, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Oke. Pertama kita lihat dulu, boleh kita dengan menggunakan alat peraga ini salah satu cara. Jadi di sini kita mempunyai 3. Jadi ada persegi x kuadrat, ada persegi panjang x gitu ya. X-nya kita nggak tahu ya panjangnya berapa. Kemudian di sini ada satuan, persegi satuan. Nah, ini kan luasnya adalah x kuadrat, yang di sini luasnya adalah x, di sini luasnya 1. Nah, ketika kita akan menghitung x kuadrat ditambah 5x ditambah 6, kita butuh ini sebanyak 5, kita butuh ini bukan 5 ya. Kita butuh x kuadratnya adalah 1. Oke. Kemudian x-nya 5 dan ini satuannya adalah 6. Nah, bagaimana kita menyusun persegi ini, persegi dan persegi panjang segi 4 ini ke dalam bentuk segi 4. Nah, ternyata kita bisa tadi yang A tadi menyatakan banyaknya x kuadrat, ini kan ada 1 ya, ini kan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, ini kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5x. Kemudian yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oleh karena itu kita bisa
menyatakan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 dengan seperti ini. Nah, kita akan membuatnya berapa? X kuadrat, di sini adalah x, di sini x. Kan x-nya persegi panjang x bisa disusun di sebelah kanannya atau di bawahnya. Nah, tapi kita harus memperhatikan bahwa nanti satuannya ini harus menghasilkan luas 6 satuan. Nah, ternyata kita bisa membuat ke sana adalah 3, ke sini adalah 2. Nah, ini kalau dengan kita membuat blok balok-baloknya, kita bisa coba kalau dengan konkret gitu ya. Kalau ini kan dengan gambar. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ternyata kita memperoleh ini kan sebuah persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, dengan panjangnya adalah x ditambah 3, kemudian lebarnya x ditambah 2. Gitu ya. Nah, jadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 tadi sama dengan 0 tadi. Kita bisa mengubah menjadi x ditambah 3 dikalikan x ditambah 2. Karena kalau kita hitungkan ini hasilnya juga x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 luasnya. Kalau kita nyatakan sebagai perkalian panjang kali lebar, kita ubah menjadi x ditambah 3 dengan x ditambah 2. Begitu ya. Nah, kita punya ini tadi, x ditambah 2, tadi panjangnya dan lebarnya. Kemudian kita punya persamaan tadi, x ditambah 2 dikalikan x ditambah 3. Nah, maka dengan aturan faktor 0, kita bisa melihat bahwa penyelesaiannya x ditambah 2 sama dengan 0, atau x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, x-nya itu adalah negatif 2 atau x-nya adalah negatif 3. Kalau biasanya kalian menulisnya secara langsung seperti ini. Nah, kan ini di sini kita punya jadi x. Nah, tadi berapa? Nah, di sini kan seperti ini. Nah, kalau ditambahkan hasilnya tadi adalah 5, kalau dikalikan hasilnya adalah 6. Tadi kan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini berarti tadi kita punya x ditambah 2, x ditambah 3 sama dengan 0. Terus kita punya x ditambah 2 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita punya x-nya sama dengan negatif 2 atau x-nya sama dengan negatif 3. Maka penyelesaiannya adalah min 2 atau min 3. Nah, ini kalau ini persamaan secara umum. Ini sebenarnya diperoleh dari rumus ABC. Bahwa persamaan x kuadrat penyelesaiannya adalah x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Jadi kalau dengan penyelesaian tadi ya, dengan menggunakan contoh persegi panjang ini, bagaimana kita memperoleh kalau dikalikan sama dengan koefisien x-nya, kalau ditambah sama dengan koefisien x-nya, kalau dikalikan sama dengan konstanta. Kita mencari bilangan itu. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna berarti kita mengubah persamaan kuadrat yang tadi. Kalau tadi kan kita ubah dengan faktor. Nah, kalau sekarang kita ubah ke dalam bentuk x ditambah p dikuadratkan sama dengan q. Dalam artian melengkapkan kuadrat sempurna itu seperti ini. Kan kalian kalau punya x kuadrat sama dengan 9, maka x-nya itu kan sama dengan akar 9 atau x sama dengan negatif akar 9, kan gitu. X-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan min 3. Nah, di sini maksud dari kuadrat sempurna itu diubah menjadi bentuk seperti ini.
Jadi bentuk kuadrat di ruas kiri, konstantanya ada di ruas kanan. Maka kita harus mengubah dalam bentuk x ditambah p dikuadratkan sama dengan q-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maka nanti kita peroleh x ditambah p sama dengan, nah ini tadi kan bisa akar 9 atau negatif akar 9 ya, atau akar Q atau negatif akar Q. Nah, jadi X-nya itu, X sama dengan, nah jadi kan gini, X ditambah P dikuadratkan itu kan sama dengan Q. Berarti X ditambah P itu sama dengan akar Q. Nah, kedua ruas maka dikurangi dengan P, maka sama dengan X ditambah P dikurangi P sama dengan akar Q dikurangi P. Nah, atau boleh kita tulis sebagai X sama dengan negatif P ditambah atau dikurangi akar Q. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana contohnya? Nah, kita lihat. Contohnya adalah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, maka kan kita ubahnya seperti ini. Karena di sebelah kiri kita buat, konstantanya dihabiskan. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan 2, maka menjadi seperti ini. Nah, kita ingat dulu kalian pernah belajar bahwa A ditambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, ya kan? Nah, ketika kita punya negatif 2x, nah, x kuadrat negatif 2x. Nah, di sini berarti ini kan sudah dalam bentuk A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kita mencari ini, B kuadratnya. Nah, berarti kan ini A kuadrat. A-nya kan berarti adalah X. Kemudian B-nya siapa? Nah, karena 2AB itu sama dengan negatif 2X. Kemudian A-nya tadi adalah X. Gitu kan? Nah, berarti kan seperti ini. B-nya berapa? Berarti kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 2x. Maka hasilnya B-nya adalah negatif 1. Maka kita punya B kuadratnya adalah 1. Maka kedua ruas kita tambahkan 1. Karena ruas kiri kita tambahkan 1, ruas kanan kita tambahkan 1 juga supaya tidak mengubah nilai. Maka yang ini tadi menjadi A ditambah B. A-nya adalah X, B-nya adalah negatif 1. Maka X dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 3. Maka kita peroleh X dikurangi 1 dikuadratkan itu sama dengan 3. Nah, ini sebenarnya ini pangkatnya hilang ini. Kita hapus. Nah, jadi X dikurangi 1 itu sama dengan akar dari 3 atau min akar 3. Gitu kan? Nah, jadi X dikurangi 1 itu sama dengan 3 atau X dikurangi 1 itu sama dengan negatif akar 3. Jadi X1-nya adalah 1 ditambah akar 3 atau 1 dikurangi akar 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah bisa 1 dikurangi akar 3 atau 1 ditambah akar 3. Nah, memang kalau melengkapkan kuadran sempurna itu agak di sini kita harus mengubah yang ini x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 2 yang tadi seperti ini kita ubah
konstantanya berada di ruas kanan, jadi kita hilangkan konstanta di ruas kiri dan kita ubah jadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, memang agak repot gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini ada supaya kalian juga mengenal cara yang lain. Nah, kemudian tadi dengan melengkapkan kuadrat sempurna tadi sebenarnya bisa kita turunkan menjadi bentuk rumus umum, rumus ABC. Jadi rumus ABC itu dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tadi dengan melengkapkan kuadrat sempurna seperti ini, maka nanti diperoleh bentuk kuadrat sempurnanya seperti ini. Nah, ini di sini langkahnya ada panjang ini. Oke, nanti boleh kalian kalau penasaran boleh kalian coba-coba sendiri ya. Dari sini bisa menjadi X ditambah B per 2A dikuadratkan. Maka akan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A kuadrat. Nanti diperoleh X1. Oke, diperoleh. Jadi kan nanti diperoleh X ditambah B per 2A itu sama dengan bisa akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat atau negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Maka boleh ditulis X sama dengan B per 2A ditambah atau dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Maka boleh dituliskan seperti ini. Tadi kita punya X 12 itu sama dengan berapa tadi? Min B per 2A, itu kan? Tadi. Oke. Min B per 2A akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, di sini kan min B per 2A. Nah, di sini 4A kuadrat kan bisa diakar ya. Akarnya adalah 2A. Maka di sini akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Maka jadilah seperti ini. X12 adalah min B ditambah plus minus atau ditambah akar B kuadrat min 4AC atau min B dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, contohnya bagaimana? Ketika kita punya tadi soal yang sama dengan yang tadi, kita kerjakan dengan rumus ABC ya. Jadi ini kita punya A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, C-nya adalah negatif 2. Nah, berarti X1, 2 itu adalah X1 atau X2, jadi min B, negatif 2. Plus minus akar B kuadrat, negatif 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya 1, C-nya negatif 2. Dibagi 2 dikali A, A-nya 1. Di sini adalah 4 akar. Min 2 dikuadratkan, negatif 2 dikuadratkan 4. 4 negatif dikurangi 4 kali negatif 2, berarti dikurangi 8. Berarti sama saja dengan menambah 8. Dibagi 2. Nah, hasilnya adalah ini kok bisa jadi 4? Bagaimana ceritanya ini tadi? Ini 2 ya. Negatif 2. Oke. 2 akar 12 dibagi 2. Oke.
sama dengan 2/2. Oke, 2 akar 12. Akar 12 itu adalah 2 akar 3. Oke, dibagi 2. Sama dengan 1. Nah, berarti X1-nya adalah 1 ditambah akar 3 atau X2 sama dengan 1 dikurangi akar 3. Oke, sama enggak dengan yang tadi? Nah, sama kan? Hasilnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna, jadi bisa dengan ABC, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau ini mau difaktorkan bisa enggak? Kesulitan. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, berarti kalian bisa menggunakan dengan kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC. Gitu ya. Oke. Nah, dari rumus ABC tadi, kita mempunyai yang di dalam akar tadi ada B kuadrat dikurangi 4AC ya. Itu disebut sebagai diskriminan. Diskriminan nanti yang membedakan akar-akarnya. Nah, kalau yang di dalam akar tadi lebih dari atau sama dengan 0, maka punya akar kan? Maka nanti akar-akarnya adalah bilangan real. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka nanti real dan berlainan X1 dengan X2-nya. Tetapi kalau yang di dalam akar itu kurang dari 0, ingat kemarin, berarti dia akar bilangan negatif, dia berarti bukan real, dia adalah bilangan imajiner. Atau nanti kalau kita bisa mengatakan kalau semestanya kita adalah bilangan real, kita bisa mengatakan tidak mempunyai akar karena kita semestanya adalah bilangan real. Nah, kalau D-nya sama dengan 0, maka X1 dan X2 karena akar D-nya 0 berarti yang tadi, yang di sebelah kanannya kan jadi nggak ada. Jadi X1 dan X2-nya itu sama, yaitu min B per 2A. Nah, jadi akarnya kembar. Jadi ada 4 jenis ya yang kita lihat. Nah, ini jenis-jenis akar persamaan ini berguna ketika besok kita membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, dari akar-akar tadi pun kita juga bisa mempunyai seperti ini, bahwa X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Ya, kenapa bisa seperti itu? Oke, di sini X1 adalah min B ditambah akar D ya, kita langsung buat sebagai akar D ya, per 2A ditambah min B dikurangi akar D per 2A. Masih ingat kemarin ketika kita pecahan? Berarti kan ini sudah penyebutnya sama. Berarti min B ditambah akar D ditambah min B lagi atau ditambah min B berarti dikurangi B ditambah min akar D berarti dikurangi akar D gitu kan. Nah, berarti ini min 2B per 2A. Berarti sama dengan min B per A. Oke. Nah, nanti coba kalian cek untuk X1 dikali X2, kenapa bisa jadi C per A? Kemudian X1 dikurangi X2 akan sama dengan akar D per A. Kita peroleh dari akar-akar yang tadi, dari rumus ABC tadi. Nah, itu kita belajar persamaan kuadrat. Untuk selanjutnya, tugas hari ini mudah. Kalian kerjakan soal ini dengan menggunakan pemfaktoran dan rumus ABC. Seperti biasa, nanti dikerjakan seperti biasanya. Oke, kita berjumpa minggu depan. Kita belajar tentang fungsi kuadrat. Baik, terima kasih. Tetap semangat belajar. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kita masih bisa dipertemukan tatap muka secara langsung.
ketika wabah ini sudah selesai, jadi kita bisa memperjelas apa yang sudah saya jelaskan dan kalian pelajari. Baik, sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.